Ya, kelihatan ya. Sudah kelihatan. Ini saya kecilkan dulu ini. Tar feedback. Ya, kita membahas mengenai metode bisection method atau metode bagi dua ya. Metode bagi dua itu kemarin di pertemuan uh, pertama sebetulnya sudah dibahas sedikit ya, nggak banyak, belum begitu detail. Aduh, gangguannya kok banyak banget ya. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana sih metode bagi dua itu secara mendetail ya. Kalau di depan kelas sih enak menerangkannya karena biasanya kalau saya ngajar metode numerik di depan kelas itu papan tulis yang panjang itu bisa penuh dengan hitung-hitungan. Kok bisa? Nah, nanti kita lihat penuhnya di mana. Nah, ini kita sudah bahas kemarin persamaan nonlinear ya, memiliki pangkat selain satu. Jadi kalau hanya pangkatnya satu saja itu masih persamaan linear ya. Kalau X-nya lebih dari satu maka sudah nonlinear. Nonlinear berarti grafik yang dibentuk adalah grafik garis lengkung gitu. Dan variabelnya memiliki dua variabel. Ya, yang ingin dicari adalah berapakah nilai X agar nilai Y-nya 0 ya. Y ini sama dengan Fx di sini. Fx kemudian X-nya nilainya 0. Nah, berapakah nilai nilai X di sini sehingga Y-nya menjadi 0. Nah, ini ilustrasi dari persamaan non-linear bahwa ini merupakan garis lengkung atau kurva ya. Jadi pada prinsipnya metode bagi dua mengurung akar fungsi pada interval X A, B, ya dari A atau B, atau pada nilai X batas bawah A dan batas atas B. Nah, kalau di slide ini, batas bawahnya adalah saya simbolkan dengan XL, kalau batas atasnya saya simbolkan dengan X, XU, ya. L itu adalah low, U itu adalah up, lower dan upper, ya, bawah dan atas. Selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Nilai hampiran itu di sini. Ya ini. Nah, ringnya berapa sih titik ini sehingga kok pas X-nya ada berapa sih kok bisa Y-nya pas 0 ya gitu ya. Jadi kalau Anda belajar kalkulus diferensial integral itu ya ada limit dan sebagainya. Nanti kalau mengidentifikasi suatu bangun atau suatu garis itu akan terdiri dari sekian banyak titik ya. Garis itu terdiri dari titik-titik yang banyak dengan arah yang sama gitu kan ya gitu. Nah sama dengan ini y-nya berapa ini, oh, x-nya berapa sehingga y-nya bisa 0 gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang kedua. Kemudian ya kalau digambarkan seperti ini kira-kira, misal kita ingin mencari nilai yang merah ini. Ini kelihatan, oh kelihatan kursornya merah, maka ini dari keseluruhan ring ini atas uh, batas atas dan batas bawah dibagi dua terus akhirnya mendekati daerah yang sini gitu ya, daerah yang 0 ini. Sifat metode ini antara lain adalah konvergensinya lambat ya. Konvergensi itu perubahan perubahan nilai nilai hasil akhir dengan menuju ya, nilai perhitungan yang menuju kepada nilai akhir. Konvergensinya lambat ya, artinya banyak perhitungan nantinya. Tapi caranya mudah ya, karena kita menentukan batas atas, batas bawah, kemudian dibagi dua, kemudian itu f fx dan
XR dikalikan, kalau lebih dari 0 harus begini, kalau kurang dari 0 harus begini. Gitu. Sifat yang ketiga adalah tidak dapat digunakan untuk mencari akar imajiner, hanya dapat mencari satu akar pada satu siklus. Nah, secara umum algoritmanya seperti ini, ya, mendefinisikan fungsi fx atau problemnya ya, problemnya atau masalah ini. Nah, ini pasti kalau di soal selesaikan persamaan nonlinear fx sama dengan dan seterusnya, bla bla bla, x kuadrat k, x pangkat 3 dan sebagainya. Kemudian tentukan rentang batas atas dan batas bawah. Di sini supaya memudahkan A itu atas, B bawah ya. Kalau di persamaan punya saya nanti U dan L ya. L dan U, lower dan upper. Kemudian kita tentukan nilai toleransi E ya. Jadi berapa nilai fx-nya kalau sudah mendekati nilai toleransi yang sudah kita tentukan, maka ya sudah cukup gitu ya. Karena kalau dihitung terus pasti memang akan terus ada hasilnya ya, meskipun 0,0000 sekian gitu. Kemudian hitung FA dan FB ya. Ini menghitung XR kalau di nanti batas atas dan batas bawah dibagi dua, penjumlahan batas atas dan batas bawah dibagi dua. Hitung fx-nya dikalikan fx kali batas atasnya, ini XR ya. Maaf, ini kita bicara di yang ini dulu, slide ini dulu. Fx atau anggaplah ini fx-nya yang bagi dua tadi dikalikan fa. Kalau kurang dari 0, maka B sama dengan X. Dan FB sama dengan Fx. Bila tidak, A sama dengan X dan FA sama dengan Fx. Nah, ini yang nomor 8, ini menghitung iterasi maksimum. Baik. Nah, ini sudah mulai masuk ya ke bagian algoritma metode bisection. Langkah dalam menjalankan interval bagi dua atau bisection, pilih XL sebagai batas bawah dan XU sebagai batas atas. XL ya, ini XL bukan XI, tapi XL low bawah dan XU batas atas untuk taksiran akar sehingga terjadi perubahan fungsi dalam selang interval tersebut. Silakan diperiksa fxl dikalikan fxu kurang dari 0 gitu ya. Taksiran nilai akar baru XR sama dengan XL plus XU dibagi 2. Nah, sama ya. Nah, ini ya sama ya. Kita pakai yang ini saja. Kenapa? Karena nanti perhitungannya menggunakan XR, XL sama XU. Kemudian nomor 3 baru dihitung dibandingkan ya, comparison atau evaluasi. Fxl kali Fxr kurang dari 0, jika ini kali ini kurang dari 0, akar berada pada internal bawah. Nah, sehingga XU sama dengan XR. Nah, jadi XU-nya nanti untuk dihitung di perhitungan iterasi berikutnya, maka ini nilainya adalah sama dengan XR. Kembali lagi ke langkah 2, begitu ya. Jika XL kali X0 FXR lebih dari 0, akar berada pada bagian interval atas. XL sama dengan XR. Dan kembali ke langkah 2. Iterasi dihentikan apabila kesalahan relatifnya sudah lebih kecil dari syarat yang diberikan. Ini syaratnya ya, syarat yang diberikan. Misalnya, saya pengen ada 0,005 udah cukup berhenti gitu ya. Atau misalnya error relatifnya 0,01. Nah, begitu keluar 0,015 misalnya 0,019 sudah cukup selesai. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak kita batasi dengan seperti pembatasan error ini, maka perhitungannya akan tambah banyak meskipun memang semakin akurat ya nilainya. Nah, sebagai latihan, carilah salah satu akar dari persamaan nonlinear di bawah ini dengan menggunakan metode bisection.
X pangkat 3 ditambah X kuadrat, pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 3. Error relatifnya 0,01%. Gimana cara menyelesaikannya? Buat tabel seperti ini. Ini untuk memudahkan kita mengisikan nilai-nilai yang ada di sini ya. Tentukan nilai awal, batas bawah XL dan batas atas atau XU. Di sini saya menentukannya XL-nya 1, XU-nya 2. Kalau XL-nya 0 boleh nggak? Boleh ya, boleh-boleh saja. Kemudian hitung taksiran akar baru dengan rumus XL ditambah XU dibagi 2. Kita hitung dulu XR-nya ya. Kita punya nilai awal ini. XL dan XU, batas atas dan batas bawah 1 dan 2. Taksiran akar barunya berapa? XR sama dengan 1 ditambah 2, maaf ini salah ya. 1 tambah 2 ini ya. Karena ini XU-nya 2 dibagi 2 gitu. Sehingga berapa? 3 dibagi 2, 1,5. Nah, nanti kita masukkan di tabel ini. Plek. Nah, kita masukkan ya. 1, ini 2, XR-nya 1,5. Kemudian XL-nya berapa nilai Fx kalau X-nya adalah 1. Oh, ternyata min 4. Kemudian yang ini Fxu, berapa nilai Fx kalau X-nya itu XU. XU-nya berapa? 2. Oh, ternyata Fxu sama dengan 3. Begitu juga kita tuliskan berapakah nilai Fx bila X-nya sama dengan XR. Oh, ternyata min 1,87. Kemudian Fxl dikalikan Fxr sama dengan 7,5 di sini. Nah, ini sudah terbentuk ya. Ini kita sudah punya model yang ini, iterasi yang pertama, kita sebut iterasi yang pertama atau perhitungan pertama. Sudah kita tentukan batas bawah 1, batas atas 2. Tinggal menghitung XR-nya. Sudah dihitung, ketemu 1,5. Kemudian yang ini juga sudah ketemu dan seterusnya sudah ketemu. Nah, selanjutnya baru aturan ke nomor 3 tadi. Ini ya, Fxl kali Fxr sama dengan F1 dikalikan F1,5 ya. Ini oh hasilnya sama dengan 7,5. Di mana 7,5? Oh, di sini. Di sini ya. Kemudian karena Fxl dikalikan Fxr lebih dari 0, 7,5 kan lebih dari 0. Sehingga XL sama dengan XR. Nah, XL sama dengan XR. Oh, berarti di sini XL-nya sama dengan XR di iterasi sebelumnya. Iterasi sebelumnya berapa? 1,5. Oh, berarti ini dipindahkan ke sini. Plug gitu ya. Pindahkan ke sini. 1,5. Kemudian XU-nya gimana? Ya tetap ya. Tetap tinggal melanjutkan. Kemudian kita hitung XR-nya. Berapa rumus XR tadi? Oh, sampai di sini iterasi yang pertama selesai ya. Kita balik ke iterasi yang kedua. Plug. Nah, sekarang kita menghitung yang kedua. Tadi di sebelumnya sudah dapat modal. Berikutnya adalah XL sama dengan XR, ya kan? Ini XL sama dengan XR. Kenapa? Karena Fxl kali Fxr lebih dari 0. Sehingga nilai XR sama dengan nilai XL. Nah, XL-nya sama dengan XR. Duanya tetap ya. Duanya tetap, kita hitung XR-nya. XL-nya 1,5, XU-nya 2. Maka XR-nya sama dengan 1,750. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, sekarang kita sudah punya nilai XL, XU, dan XR. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan nonlinear. Fxl, berapa nilai Fx-nya? Kalau XL-nya 1,5. Oh, sama dengan min 1,875. Begitu juga Fxu-nya 3. Begitu juga Fxr 1,0,75. Nah, kalau dikalikan Fxl dikalikan Fxr, nah ini kita sudah menghitung di sini. Ini dikalikan ini ya, min 0,322.
0,322 itu lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Oh, ternyata lebih kecil dari 0. Ya, ini kan? Nah, lebih kecil dari 0. Ketentuannya di algoritma yang sebelumnya tadi di atas, aturannya apabila ini kurang dari 0, maka XU sama dengan XR. Ya, jadi di iterasi berikutnya, XU sama dengan XR. Sehingga tabel bisa diisikan dengan data di atas. Yang berubah apa? Yang berubah adalah XU-nya. Loh, kok bisa berubah? Loh iya, karena FXL kali FXR kurang dari 0. Ini, di atas ini. Sesuai dengan syarat di atas, kalau perkalian yang di sini kurang dari 0, maka XU-nya sama dengan XR dari iterasi sebelumnya. Kita tulislah di sini XU sama dengan 1,750 dari XR ini. Nah, XL-nya bagaimana? Yang bawah ya tetap seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Nah, kita sudah punya lagi modal atau nilai X untuk iterasi yang ketiga. Nah, sekarang kita teruskan ke iterasi yang ketiga. Nah, ini ya, saya tulis di sini iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga nilai barunya adalah nah ini ya 1,5, 1,7 nah ini karena ini dan ini. Kemudian kita hitung XR-nya. Gimana rumusnya? 1,5 ditambah 1,75 dibagi 2 sama dengan 1,625 di sini. Nah, sekarang kita sudah punya nilai XR. XL sudah punya, XU sudah punya, XR sudah punya. Tinggal menghitung FXL dan FXU dan FXR. Tinggal masuk-masukkan saja ini. 1,625 pangkat 3 ditambah 1,625 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1,625 dikurangi 3. Gitu kan ya tadi persamaan di awalnya ya. Oh, hasilnya seperti ini. Nah, sudah kita masukkan tabel. Terus hasilnya 1,769. Nah, 1,769. 1,769 itu lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Oh, ternyata itu lebih besar dari 0. Nah, berarti kalau lebih besar dari 0, maka XL-nya sama dengan XR. Di iterasi berikutnya, XL sama dengan XR. Ya, nilai XL iterasi yang keempat diambil dari nilai XR sebelumnya. Nah, ini 1,625 dikopikan di sini, XL 1,625. XU-nya berapa? Nggak ada perubahan ya, 1,750. Nah, sekarang di iterasi yang keempat kita sudah punya nilai awal lagi XL dan XU ya 1,625 dan 1,75. Sekarang kita hitung iterasi keempat. Plek ya. Anggaplah yang ini kosong ya, yang keempat kosong, kita hanya punya modal yang XL dan XU. Nah, berapa nilai XR? Nah, di sini ya. 1,625 ditambah 1,750 dibagi 2. Hasilnya 1,688. Nah, sekarang kita sudah punya nilai juga XL, XU, dan XR. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan FXL, FXU, FXR. Kemudian dikalikan juga FXL kali FXR. Ini min 0,943 dikalikan min 0,409. Nah, hasilnya 0,386. Nah, positif apa negatif itu? 0,386. Ternyata itu bilangan positif ya, karena lebih dari 0. Sehingga apa? XL sama dengan XR. Nah, di sini. Di iterasi yang berikutnya, maka nilai XR sama dengan nilai XL sama dengan nilai XR. Kenapa kok sama XL-nya sama dengan XR? Karena perkalian FSL dan FXR lebih dari 0.
XU-nya tetap ya, tetap. Baik, kita lanjut ke iterasi yang kelima. Oh, mau dilanjutkan? Oh, ternyata sudah selesai di sini ya. Kita coba lanjut ya. Oke, satu iterasi lagi ya. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau persamaan tadi kita hitung secara manual dengan uh, tulis tangan misalnya, dengan modal tulis tangan dan kalkulator. Nah, kita bisa membayangkan betapa repotnya ya menyelesaikan suatu persamaan dalam matematika dengan menggunakan dengan cara manual tadi. Nah, disinilah fungsinya ilmu komputer ya, bagaimana mempercepat suatu komputasi dalam persamaan matematika. Nah, inilah kenapa ilmu komputer itu selalu di pionirnya dulu ilmuwan matematika ya, seperti Charles Babbage ya, kemudian ada dari ilmuwan teknik elektro untuk membuat alatnya ya, seperti itu. Karena mereka menginginkan suatu alat yang bisa untuk menyelesaikan persamaan matematika secara cepat. Baik, kita tadi sudah dapat modal, nilai XL dan XU ya. Nah, iterasi kelima. Kita mulai di sini. Anggaplah yang XR ke sana ini kosong ya. Yang kita punya nilainya adalah XL dan XU di iterasi 5. XL-nya 1,688, XU-nya 1,75. XR-nya berapa? Oh, gampang. Tinggal XR sama dengan XL ditambah XU dibagi 2. 1,719. Ini. Kalau ini sudah diketahui, maka menghitung FXL, FXU, dan FXR-nya lebih mudah. Begitu juga dikalikan ini. Ternyata di sini FXL dikalikan FXR sama dengan 0,051. Nah, ini positif apa negatif? Nah, ini adalah nilai positif ya, 0,051 karena masih di atas 0. Sehingga apa? Balik lagi ke aturan di atas. Kalau perkalian XL kali FXR lebih dari 0, maka XL berikutnya sama dengan XR sebelumnya. Ya, ini iterasi yang ke-6. XL ini sama dengan nilai XR. Nah, kita sudah sampai ke dalam iterasi kelima. Kemudian turun lagi. Oh, nah, rupanya capek kalau ini ya menghitung secara manual ya. Sudah terus sampai ke 6 dengan cara yang sama. Saya menuliskan di ini ya, di tabel ini 1,7196 ya. 6 di sini. Nah, di sini kita perhitungan kita berhenti sampai di sini ya tadi ya secara manual ya. Terus kita lanjutkan. Terus sampai nilai XL dan XU-nya tidak berubah. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, ini sudah mulai konvergen. Konvergen itu tidak ada perubahan ya. Sudah mulai mengkerucut ke satu nilai tertentu. Anda cari mana yang paling optimal, yang errornya paling kecil ya. Oh, ternyata 20 paling kecil ini, udah pasti ini. Bisa dimungkinkan kepastiannya sangat tinggi. Nilai X-nya 1,732. Di sini juga tidak berubah 1,732, otomatis di sini pun juga nggak berubah ya, kan sama saja dengan 1 ditambah 1 dibagi 2 gitu ya, nilai yang sama ditambah nilai yang sama dibagi 2 kan hasilnya nilai itu sendiri. Terus dikalikan 0, 0, 0, 0. Nah, ini berarti akarnya sudah ketemu. Tapi kalau kita menghitung secara manual, capek ya. Maka kita menggunakan program komputer ya. Kemudian kita lihat di sini errornya. Kalau di sini saya memberikan misalnya
sampai 0,0019 deh, nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah gitu ya, sudah berhenti sampai di sini. Tapi kalau Anda ingin mencari errornya yang sampai mendekati 0, ya teruslah ya sampai di sini ya. Ya berarti sudah paling akurat ini 1,732 ini nilai X-nya. Nah, dari sini bisa diketahui, oh ternyata jawabannya adalah atau nilai akar dari persamaan tersebut adalah 1,730 ya, atau 1,732 gitu. Pembuktiannya gimana? Nah, 1,732 itu sama dengan akar 3, setara dengan nilai dari akar 3. Ini saya mudahkan aja. Ini akar 3, persamaannya kan di sini ya. Berapakah nilai X agar Fx ini 0 ininya, apa nilainya. Nah, kita masukkan akar 3 pangkat 3 ditambah akar 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali akar 3 kurangi 3. Di sini kita bisa keluarkan ya. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 kan? Tapi kalau di sini ada 3 berarti akar 3 kali akar 3 kali akar 3 kan gitu ya. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ada sisa satu ini yang masih akar 3 ditambah akar 3 kuadrat nilainya adalah 3 dikurangi 3 kali akar 3 dikurangi 3. Nah, ini coret karena ini min ya. Ini dikurangi dengan ini habis, kemudian ini 3 dikurangi dengan ini habis 0. Oh, ternyata benar. Akar dari persamaan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 3 adalah hasilnya akar 3. Gitu. Nah, kemudian kalau dengan metode grafik, ini yang pertama kali, pertemuan pertama, kita masukkan satu-satu kan, kalau grafik itu ya, nilainya. Nilai ini adalah iterasi yang pertama, kedua, dan seterusnya. Iterasi yang pertama itu kita coba nilai X-nya adalah 0. Berapa nilai Fx-nya? Bila X-nya adalah 0, oh ternyata min 3. Kalau 0,1, oh ternyata ini. Dan seterusnya sampai 1,7. Min 0,29. Nah ini 0 ya, hampir 0. Min 0,29. Kalau ini masih lebih besar, 0,6. Ini juga besar karena min 1,1 ya di antaranya. Berarti kira-kira 1,7 sekian. Nah, ini Anda perhatikan di sini metode grafik itu kurang akurat dibanding bisection tadi. Gitu. Tapi cukup mendekati ya. Begitu tarik garis ke sini, seret. Nah, berapakah nilai yang ada di sini? Nah, gitu, 1,7. Nah, sekarang tugasnya selesaikan dengan metode bisection. X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 10. Ya, X kuadrat min 6X plus 8. Berapakah nilai X agar Fx ini adalah 0? Ya. Coba kita mulai 1. 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1. 1 kurang 6, min 5 tambah 8, 3. Oh, 3. Belum ya. Kemudian 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Silahkan. Ini sudah saya beri clue. Anda cukup membuat iterasi, 5 iterasi sudah saya perhitungkan ini cukup. Ya. Cukup memperoleh nilai X tadi. Gitu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Kalau tidak ada ya silakan dicoba latihannya tadi ya di slide terakhir. Slide ini sudah saya tayangkan di Google Classroom di pertemuan 5 ya, silakan dilihat begitu. Ya, kemudian saya sudah kopikan hitung-hitungan secara manual ini di kertas yang kemarin sudah saya scan, sudah saya taruh di pertemuan 3 kalau tidak salah judulnya adalah lecture note ya, catatan perkuliahan gitu.
Ya, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak.